Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah tentang seorang ahli botani atau ahli tumbuhan serta ahli farmasi yang hidup pada abad pertengahan dan telah melakoni banyak penelitian tentang tumbuhan untuk proses identifikasi manfaat dan bahayanya. Beliau juga menulis kitab yang berisi mengenai tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat pada pengobatan yang menjadi rujukan hingga abad ke-16. Beliau juga merupakan sosok peneliti yang mahir dan ulet. Bukan sembarangan percobaan. Penggaliannya demi mengetahui dan memastikan keabsahan dan validitasnya. Siapakah beliau? Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ad-Din bin Al-Baitar Al-Malaki, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Baitar. Beliau lahir di Malaga, sebuah kota terbesar di Andalusia, Spanyol pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1193 Masehi. Dunia Barat, Ibnu Al-Baitar lebih dikenal dengan nama Alpetragius. Minatnya pada tumbuh-tumbuhan sudah tertanam sejak kecil. Ketika usianya mencapai 10 tahun, ia nekat berangkat ke hutan untuk menghabiskan waktunya demi berkeliaran di antara pepohonan, tanaman, dan bunga. Ia merenungkan dan menelitinya, bahkan mengilustrasikannya, mengumpulkan informasi tentang mereka dan menuliskannya. Pertama kali, ia menuntut ilmu di Sevilla, Spanyol. Pada saat itu, ia mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kota tersebut bersama beberapa orang gurunya, yaitu Abu Al-Abbas An-Nabati, seorang ahli botani terkemuka, Abdullah bin Shalih, dan Abu Al-Hajjaj Al-Maghribi. Sekitar tahun 1221 Masehi, ia meninggalkan Spanyol untuk sebuah ekspedisi mencari ragam tumbuhan. Ibnu Al-Baitar melintasi Afrika Utara menuju Asia Kecil dan Suriah. Lokasi utama yang pernah disinggahi antara lain Bugia, Kastantunia atau Konstantinopel, Tunisia, Tripoli, Barka, dan Adalia. Di sanalah kemudian ia belajar banyak ilmu tumbuhan dan pengenalannya kepada tabib-tabib setempat yang terkenal. Pada masa selanjutnya, setelah tahun 1224, Ibnu Al-Baitar menjadi kepala herbalis. Beliau ditunjuk oleh Al-Kamil Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Al-Ayyubi di Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian pada tahun 1227, beliau berkelana mengikuti perluasan wilayah Sultan Al-Kamil hingga ke Damaskus. Dari Alexandria, ia pergi ke Kairo, dan sehari setelah kedatangannya, ia diminta oleh Sultan Al-Kamil untuk melayani Bimaristan atau yang disebut rumah sakit dan apoteknya, dan mengizinkannya untuk mempraktikkan profesinya di tanah Mesir tersebut. Ibnu Al-Baitar pernah mengirim secarik surat kepada gurunya Abu Al-Hajjaj Al-Maghribi tentang kondisinya yang prima dan baik-baik saja. Pada saat itu usianya 30-an. Lalu ia bertemu dengan Ibnu Abu Usaibiyah yang menjadi muridnya. Dari Ibnu Abu Usaibiyah lah beliau diceritakan bahwa Ibnu Al-Baitar hafal tentang nama-nama tumbuhan dari buku karya Galenus, Al-Ghafiqi, dan Pedanius Dioscorides, seorang dokter Yunani yang terkenal sebagai ahli tumbuhan dan farmasi. Bahkan
ia tidak meninggalkan satu bagian pun tanpa mempelajarinya dan berlatih mengekstraksi obat-obatan dari buku-buku tersebut. Kegilaan dari Ibnu Al-Baitar mengumpulkan aneka gulma dan tumbuhan sampai membuat Ibnu Abi Husaybiyah terkagum-kagum. Dari 1.400 ramuan obat dalam bukunya, 300 ramuannya adalah temuannya sendiri dan 200 merupakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Selepas kematian Raja Al-Kamil, putranya Al-Saleh Najm al-Din sebagai penerus kekuasaan mempertahankan Ibnu Al-Baitar di bawah pengabdiannya di kota Damaskus. Beliau juga menambah kekayaan ilmu pengetahuan dengan menulis buku-buku terkemuka tentang tumbuhan yang sukses membantu dan memajukan ilmu pengetahuan serta menunjukkan manfaat tumbuhan untuk pembuatan obat-obatan. Ibnu Al-Baitar meninggalkan karya-karya penting. 2 kitab ditulisnya untuk Sultan Al-Saleh Najm al-Din. Yang pertama adalah kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adawiyah wa Al-Aghziyah atau kompendium obat-obatan dan makanan bergizi. Kitab ini mencakup 2.300 lebih catatan tentang tumbuhan, hewan, dan obat-obatan mineral, namun yang terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur-mayur, termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Kitab tersebut pun merujuk dari 150 karya ahli botani yang kebanyakan berasal dari Arab, mulai dari Dioscorides, Galenus, Al-Ghafiqi, Abul Qasim Al-Zahrawi hingga Ibnu Sina, dan kemudian kitab ini dikutip lebih dari 20 ilmuwan Yunani sebelum diterjemahkan ke bahasa Latin serta dipublikasikan pada tahun 1758. Dalam kitab ini pula, ia menerangkan segala sesuatunya mulai dari akar, dahan, daun, bunga hingga buahnya. Berikut juga disertakan metode pemberiannya kepada pasien yang sakit dan dosis-dosis untuk penyembuhannya dengan herbal. Nama-nama tumbuhan itu tertulis dengan berbagai nama, antara lain dalam bahasa Latin, Persia, Arab, dan Andalusia hingga bahasa Berber di luar bahasa Arab dan Yunani. Buku ini sangat populer dan merupakan kitab paling terkemuka mengenai tumbuhan dan kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Kitab ini menjadi rujukan para ahli tumbuhan dan obat-obatan hingga abad ke-16. Yang kedua adalah kitab Al-Mughni fi Al-Adawiyah Al-Mufradah atau kompendium obat-obatan yang berguna. Obat bius masuk dalam daftar obat terapeutik. Ditambah 20 bab mengenai ramuan sakit kepala, telinga, mata, dan untuk kosmetik, ramuan demam, penangkal racun, dan obat sederhana. Kitab ini banyak merujuk pada kitab karya Pedanius Dioscorides yang berjudul Materia Medica. Ada juga kitab tafsir Dioscorides. Kitab ini adalah tentang komentar dan penjelasan terhadap temuan-temuan Dioscorides terdahulu. Ada juga kitab Mizan At-Talib dan Maqalah fi Laimun, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kegunaan buah jeruk. Kontribusi Ibnu Al-Baitar tersebut merupakan hasil observasi, penelitian serta pengklasifikasian selama bertahun-tahun. Ia bukanlah sosok dengan tipikal asal comot sana-sini sebuah informasi. Beliau benar-benar memeriksa dengan cermat sampai ia yakin dan menyaksikannya sendiri keabsahan dan kebenaran informasi tersebut. Metode ilmiahnya dicirikan oleh kesadaran kritis
dengan komitmen penuh pada objektivitas. Misalnya saja, ketika Ibnu Al-Baitar menulis secara runut dan runtut disebutkan di mana obat itu muncul, manfaat yang terkandung, dan membatasi bagian yang semestinya dibatasi dengan poin-poin yang tepat agar tidak melebar kemana-mana. Dan karyanya tersebut di kemudian hari amat mempengaruhi perkembangan ilmu botani dan kedokteran baik di Eropa maupun Asia. Ibnu Al-Baitar meninggal dunia di Damaskus pada tahun 1248 ketika usianya 55 tahun. Meski demikian, karyanya yang lain yakni kitab Al-Jami baru diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa asing, namun banyak ilmuwan telah lama mempelajari bahasan-bahasan dalam kitab ini dan memanfaatkannya bagi kepentingan umat manusia di dunia. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.